batin Bapak sendiri merasa jalur politik itu pengabdian yang layak untuk diperjuangkan? Saya kira ya. Batin saya mengatakan ya. Karena kalau kita berprinsip pengen beramal, pengen beribadah dengan jumlah yang masif, salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara yang peluangnya sangat besar ya di politik. Kita bersentuhan langsung kepada masyarakat. Walaupun itu juga tidak menisbikan kalau kita mau sodakoh aja kepada masyarakat. Tapi dengan politik peluang itu lebih besar. Bapak kan udah ketemu masyarakat, tadi ternyata Bapak udah punya relawan apa segala macam. Itu apa yang Bapak temui, Pak? Apa keresahannya di Dapil? Apa masalah-masalah yang dihadapi? Kemudian apa yang akan Bapak usung nanti di Dapil Bapak? Memang saya masuk Dapil, saya tidak mau lihat data. Oke. Saya pengen merasakan langsung, getting in touch sama masyarakat langsung, apa sih maunya. Oh, dari gelas kosong ya, dari nol gitu ya? Gelas kosong. Saya datangi satu persatu. Mulai dari tokohnya, mulai yang di gunung sampai pantai. 4 kecamatan itu, 4 kabupaten kota itu kan punya gunung dan punya pantai. Satu-satu saya datangi, mulai yang di pucuk gunung sampai nyandar Gunung Slamet, sampai nyandar laut saya datangi. Dengan keberanian saya menyebar kartu nama dengan nomor HP itu. Keren tuh, Pak. Orang bilang, belum pernah ada. Saya sudah diperingatkan oleh tim ses saya, Jangan lakukan. kartu nama aja, jangan kasih nomor HP. Saya pikir kita lebih gampang menerima aspirasi secara langsung daripada harus perlu rumah aspirasi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajian di mana gitu? Ini podcast paling syariah Pak Agus. Karena dibuka dengan salam. Banyak podcast yang bercandaan gitu. Berarti banyak malaikat lah. Banyak, Masya Allah. Banyak keberkahan. Guys, teman-teman, makasih kalau kalian kembali menyaksikan acara ini. Hari ini kita hadirkan satu orang calon legislatif yang menurut saya menarik untuk kita bongkar pikiran-pikirannya, idealismenya, dan hal-hal lain yang beliau perjuangkan di Dapil. Beliau itu namanya Majen TNI Purnawirawan Agus Yusni. Kemudian beliau itu sekarang sedang berikhtiar berjuang di Dapil 10 Jawa Tengah. Ada Kota Pekalongan, ada Kabupaten Pekalongan, ada Pemalang, dan ada Batang. Langsung kita jumpa. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Bagus, sip. Semangat. Apa kalau bahasa Jawa leres ya, Pak? Leres itu betul, benar. Benar. Kalau sehat apa, Pak? Api. Sehat ya sehat, Mas. Sehat ya sehat. Waras. Seger waras. Seger waras. Pak Agus, makasih sudah hadir di podcast kita. Kita ingin menghadirkan narasi di ruang digital, Pak. Kenapa yang kita gunakan ini? Karena kita berusaha menghindari politik itu gimmick. Politik itu kita memilih orang berdasarkan ansih suka atau tidak suka. Malah kita khawatir gitu adik-adik kita yang zillennials, millennials ini nggak masuk ke substansi. Makanya kita sediakan saja di langit ini substansi-substansi dari para caleg, khususnya caleg dari P3. Makanya Pak Agus kita undang ke sini. Pak Agus, saya ingin tahu Pak, atau pemirsa juga mungkin perlu tahu. Pak Agus ini TNI kan Pak ya? Dulunya ya, sekarang sudah purnawirawan. Betul. Itu kenapa masuk politik Pak setelah jadi purna? Terima kasih Mas Imam. Ini luar biasa ini, ada kesempatan saya main-main ke sini. Ngobrol-ngobrol lah. Siap. Jadi memulai karir politik atau memulai bidang politik itu ternyata mesti ada kemampuan banyak ngomong. Nah, ini kemampuan ini dilatih ini, ditantang. Pada dasarnya saya ini pendiam. Oh. Pertanyaan ini menarik. Kenapa saya masuk ke politik? Sebetulnya banyak alasan, banyak sekali alasan. Alasan dari aspek kesehatan, dari aspek Kesehatan? Iyalah. Oh ya, lanjut Pak. Oke, kesehatannya itu begini. Gimana? Kita berpikir kemarin itu, kalau pensiun itu nganggur. Terpikirnya tadinya mau nganggur. Ya. Terpikir sebetulnya ada pekerjaan lain atau kita di bidang ekonomi, logistik, banyak hal kita kerjakan di situ. Tapi ada satu hal lagi yang menantang di dalamnya adalah bagaimana
pada dasarnya kita ini kan pengabdi. Saya masuk tentara sudah didoktrin bahwa kita ini mengabdi. Itu yang nggak bisa hilang, Itu yang nggak bisa hilang. walaupun pensiun. Betul. Jadi pengabdian yang kita berikan di militer selama 35 tahun, itu terus kemudian banyak teman, saudara, senior melihat aspek pendidikan saya, pengalaman saya, kemudian operasional saya. Mereka menyimpulkan bahwa ilmumu itu sebetulnya diabdikan saja ke masyarakat. Wah, saya harus potong nih, Pak. Jadi Saya harus potong, Pak. Saya nanti Bapak boleh jawab pertanyaan saya, tapi saya jadi penasaran. Itu keluarga Bapak berpikir ada hal penting dari kehidupan Bapak, latar belakang pendidikan dan seterusnya, dan ini penting untuk dikontribusikan lagi masyarakat. Saya mungkin tadi agak lupa ceritain, Pak. Bapak dulu dinas di TNI Angkatan Darat, Pak. ya, Terus pendidikan apa, Pak? Yang menarik? Kenapa Bapak merasa harus terjun ke sektor publik? saya di Akmil masuk jurusan Zeni. 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 Zeni itu apa, Pak? Zeni, banyak orang menanyakan, Bapak pegang apa? Disangkanya seni itu band, segala macam. Padahal bukan. Zeni di Angkatan Darat itu lebih jelasnya engineer. Engineer. Jadi kalau di masyarakat Di sipil. teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil disitulah. Di situ ada 8 fungsi. Salah satu fungsi adalah konstruksi, kemudian fungsi berikutnya destruksi, kemudian ada perbekalan air, pembangunan, dan lain sebagainya. Fungsi konstruksi itu di daerah Damai, kita membangun. Perumahan-perumahan prajurit itu kita yang bangun. Kemudian di daerah tempur, kita membangun lapangan ranjau, Sengkuap, Dua Banjar, kita membuat ablution segala macam, itu pekerjaan seni. Sementara kontradiktifnya, fungsi kita yang lain adalah destruksi. Kita memasang ranjau, kita membuka lapangan ranjau, dan lain sebagainya. Karena kita diajari dari awal bagaimana memberikan fasilitas kepada militer, apakah itu WC umum, toilet, terus perbekalan air, dan fungsi-fungsi lain yang terbiasa kita berikan kepada militer. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, di dalam setiap TMMD, fungsi itu yang kita berikan. Pada saat penugasan, kalau penugasan seni beda dengan penugasan infanteri, kita biasanya bangun jalan, bangun perumahan, kita bikin BTN di Maluku, di Papua, di Aceh, kemudian bikin bendungan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari aspek pengabdian yang kita rasakan langsung. Kemudian penugasan itu tidak hanya di dalam negeri, kita konflik Ambon, kita bangun, konflik Papua, kita bangun, konflik Aceh, tsunami Aceh, kita bangun. Bapak juga bangun sana. Ya, satuan-satuan kita bangun. Kita ke Kamboja, di sana juga memberikan bantuan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Ke Bosnia, selain kita membersihkan perumahan orang dari ranjau-ranjau, kita juga membuat lapangan terbang, kita membuat jalan aspal, kita membangun perumahan, dan lain sebagainya. Ini Bosnia Herzegovina itu, Pak? Bosnia Herzegovina. Yang pernah perang di sana dengan Iya. Serbia. Betul. Jadi rasanya pengabdian itu sudah embedded, sudah tertanam. Makanya berdasarkan pengalaman luar, dalam negeri, pendidikan, dan lain sebagainya, teman-teman saya mendorong, sudahlah mengabdi saja langsung ke masyarakat. Karena menurut mereka bekal saya cukup. Akhirnya saya izin ke keluarga, terjadi diskusi yang lumayan, sampai akhirnya keluarga setuju saya masuk politik dengan syarat tertentu, ya sudah. Bapak itu waktu itu izin atau minta maaf aja, Pak? Minta izin apa minta maaf tuh waktu masuk politik? Masuk politik. Kadang-kadang daripada minta izin, dia minta maaf, Pak. Saya paham kalau saya minta izin bakalan susah. Diskusinya bakalan panjang sekali. Oleh karena itu ya kita gimmick-gimmick dikit. Habis itu ngobrol-ngobrol, terus kemudian ada dorongan-dorongan tertentu yang kita akhirnya munculkan pertanyaan-pertanyaan, terus keluarga diskusi. Dari diskusi itu akhirnya ya sudah kita setuju. Bapak pernah atasye militer, Pak ya? Atase pertahanan Atasye pertahanan di Serbia, di Serbia. Merangkap Rumania. menerangkap Rumania. Ya. Rumania tuh Eropa Timur, Pak ya? Dua-duanya Eropa Timur. Dua-duanya Eropa Timur. Nah, itu juga pasti banyak pengalaman di situ, Pak ya? Ya lumayan lah. Oke.
Pak, sekarang balik ke pertanyaan tadi. Kenapa masuk politik? Itu kan pertanyaan mendasarnya tuh, Iya. ya kan? Bapak sudah jawab, ada apa? Ada yang sudah tertanam, yaitu pengabdian begitu. Iya. Nah, kalau batin Bapak sendiri merasa jalur politik itu pengabdian yang layak untuk diperjuangkan. Saya kira ya. Batin saya mengatakan ya. Karena kalau kita berprinsip pengen beramal, pengen beribadah dengan jumlah yang masif, salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara yang peluangnya sangat besar ya di politik. Kita bersentuhan langsung kepada masyarakat. Walaupun itu juga tidak menisbikan kalau kita mau sodakoh aja kepada masyarakat. Tapi dengan politik peluang itu lebih besar. Orang tuh banyak menstigma orang masuk politik itu karena kekuasaan, bukan karena ibadah. Bapak menilainya gimana? Saya bukan penganut politik itu yang aspek negatif banyak dicantumkan atau disebutkan orang. Saya melihat politik itu sesuatu yang luhur. Jadi harus dipahami betul maksud dan tujuan. Ujung-ujungnya kan kesejahteraan masyarakat. Saya berpikir itu saja. Jadi persoalan kekuasaan, ya dia akan mencari kekuasaan, tetapi kekuasaan itu untuk apa? Kan bukan untuk dirinya sendiri, kan bukan untuk kelompoknya. Menurut saya ya kembali kepada masyarakat. Makanya harus disiapkan secara santun, dijunjung tinggi normanya, hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan kondisi kita ya sebaiknya saya tidak setuju untuk diikuti. Menurut saya begitu. Bapak tuh merasa ini ya Pak ya, kayaknya kalau dari sisi dunia sebenarnya saya udah selesai. Ada nggak rasa gitu? Enggak lah, itu sombong namanya. Enggak ya Pak? Enggak. Justru Bapak membalance ini sebenarnya Pak ya? Justru kita mencari harta sebanyak-banyaknya untuk disodakohkan. Menurut saya begitu. Dan ini belum berhenti ya Pak? Belum. Kita harus terus mencari, tentu dengan cara yang halal gitu ya? Ya, betul. Dan dikembalikan lagi sebagiannya ke masyarakat. Ya, justru saya memulai sejumlah usaha dan memulai masuk politik setelah purna. Saya memulai usaha tidak mau pada saat saya dinas. Karena bakalan mengambil waktu dinas saya. Saya rasa itu nggak elok atau kurang elok. Oh, itu bagus. Begitu selesai purna, baru saya laksanakan semua. Dengan tangan saya, dengan konsep saya nikmati dan jalan semua, alhamdulillah. Pak, saya masih ingin mengenal Bapak sebelum kita nanti ngobrolin dapil. Tadi sebelum kamera ini nyala, kita sempat ngobrol soal politik uang gitu ya, gampangnya. Atau kita sempat ngobrol betapa pemilih kita itu semakin pragmatis. Mungkin saya nggak mau mengeneralisir, pasti ada juga orang berpikir dengan rasionya kemudian memilih. Atau dengan kesukaan atau ketidaksukaannya kemudian dia memilih. Tapi emang sebagian orang ada yang menganggap pemilih kita ini semakin transaksional. Bapak punya pendapat nggak soal itu? Saya merasakan sendiri di dapil saya itu aspek transaksional itu luar biasa. Artinya tanpa tedeng aling-aling lagi. Ini cerita pengalaman saya masuk dapil. Hari-hari pertama, minggu pertama, saya mengumpulkan orang, ngobrol sama orang. Itu pertanyaan pertama, Pak, saya dapat berapa? Nomor piro, ini piro? Saya malam-malam waktu itu. Malam-malam kumpul-kumpul di sini itu kira-kira saya dapat apa? Saya dapat berapa? Terus kemudian ada pertanyaan lagi yang bilang begini. Dan itu jamak. Setelah saya banyak bicara dengan masyarakat, ternyata jamak. Kita ikut pileg ini Pak, ini sudah sering. Sudah sering lah. Dan rata-rata kayak mendorong mobil mogok. Setelah terpilih, kita ditinggal. Caleg nggak pernah mikirin dapil lagi. Kita telepon, mereka nggak peduli. Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Karena transaksional tadi, akhirnya menciptakan kegerahan dan simpatisan kepada para caleg. Nah, itu akhirnya memaksa kita mencari metode pendekatan baru lah. Bagaimana menyikapinya. Akhirnya saya bilang begini. Dari banyak pertanyaan yang muncul, saya bilang begini. Kalau caleg tidak mau mikir dapil, tidak mau mikir kepada kita, bukan salah calegnya. Salah bapak-bapak dan ibu-ibu. Salahnya di mana, Bu? Karena bapak-bapak salah mengambil metode. Anda punya suara dijual, kemudian si caleg beli. Ini namanya transaksional, jual beli. Kan nggak ada garansinya.
Setelah selesai ya sudah, Beli dia putus enak-enak dia. di Jakarta ya sudah, semacam beli nasi aja, selesai. Dia nggak akan mikir. Kalau ada yang caleg mikir dapilnya setelah dia bayar sejumlah uang tertentu pada saat jual beli suara itu sebetulnya yang goblok calegnya, saya bilang begitu. Harusnya dia bisa leha-leha saja di Jakarta, nggak usah mikir dapil. Kenapa mesti mikir dapil lagi? Akhirnya saya bungkus seperti itu. Transaksional hasilnya seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu merasakan. Udah merasakan. Nah, saya punya opsi lain. Kalau mau, kita mending bersaudara aja. Mau kontak dengan saya setiap saat, saya kasihkan nomor HP saya. Saya sudah sebarkan kartu nama dengan nomor HP di situ ke seluruh masyarakat. Ada lebih kurang 33.000. Setiap hari itu selalu ada nomor baru masuk. Dan itu karena saya sudah bismillah, nggak ada masalah. Mau jawab setiap hari sampai tengah malam habis sisa, ya saya lakukan nih. Dan saya senang-senang aja. Itu saya tawarkan kepada mereka. Pada awalnya, Bapak ini nggak punya duit. Ada kedengaran suara seperti itulah. Saya biarkan saja. Tapi pengamatan saya, belum survei nih, pengamatan saya terhadap orang-orang yang sudah saya berikan opsi itu, banyak yang setuju. Dan dari sejumlah, akhirnya saya membuat tadinya kan konsep relawan, yang saya rekrut mulai kabupaten sampai TPS, jalan untuk mencari suara saya, dan kemudian karena ada jaringan lain yang sepakat dengan saya, itu saya pisahkan dari relawan, ini orang-orang yang benar-benar mengabdi ke saya, mau mikirin saya, mau menyumbangkan suara, mencari suara dari orang-orang untuk saya, dan lain sebagainya. Dan ternyata jumlahnya luar biasa. Jadi pragmatisme itu pada kondisi tertentu masih bisa kita berikan opsi yang lain. Pak, apa yang menjamin setelah terpilih, Bapak akan punya attitude yang sama? Kan bisa jadi sekarang lagi nyari suara, makanya baik sama masyarakat, ditelepon, mau di WA jawab. Tapi setelah jadi, apa jaminannya Bapak nggak berubah? Pertanyaan itu banyak juga muncul. Ya Bapak sekarang, kita lihat aja. Saya bilang begini, saya lupa, wajar. Saya kemudian nggak mikir dapil, itu biasa saja. Namanya manusia. Itu tugas Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk mengingatkan saya. Ada sejumlah hal yang bisa selalu mengkonekkan saya dengan dapil saya. Yang pertama, nomor HP saya ada di mereka semua. Terus yang kedua, kita buat setiap kecamatan, saya buat grup WA. Saya berharap grup ini langgeng, tidak hilang, sampai kapanpun. Oleh karena itu kita bisa sahur manuk, kita bisa komunikasi, kita bisa menyerap aspirasi, saya bisa mendengarkan keluhan, nggak usah komunitas lah, perorangan pun saya dengarkan. Sehingga saya nggak perlu, Bapak-Bapak nggak perlu khawatir. Kemudian saya kan punya tim-tim andalan yang sudah dikenal tokoh di masyarakat. Ada namanya Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Kalau susah mencari saya, hubungi saja orang-orang ini, nggak ada masalah. Terus kemudian kalau memang masih nggak puas, bikin aja video, habis itu sebar di YouTube sebanyak-banyaknya supaya nama saya tercemar, nggak ada masalah. Saya ikhlas, nggak ada masalah, silahkan saja. Tapi niat batin Bapak sejak awal, lupa boleh, yang nggak boleh itu bohong. Ya. Iya kan Pak? Betul, betul. Itu komitmen Bapak ya, bahwa Bapak tulus terjun ke dapil untuk mengabdi. Betul. Dan ini insya Allah akan Bapak lakukan bahkan pasca misalnya Allah takdirkan Bapak yang menang. Ya. Itu kan komitmennya. Ya. Oke. Ini jejak digital Pak, sekali kita upload, ini di langit selamanya Pak. Jadi itu yang saya minta sebenarnya. Saya bicara gini juga nggak takut Mas. Iya. Silakan saja mau diupload, dong kita murni dari niat ya. Oke, silakan saja. Sekaligus sebagai kontrol sosial saya. Betul Pak. Suatu saat ada yang ingat-ingat, Bapak ini pembohong, ada jejaknya dan lain sebagainya, ya sudah. Saya akan memperbaiki diri. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ini obrolan tuh seru kalau ada challenge-nya, makanya saya suka jalin Bapak gitu. Pak, sekarang kita masuk ke dapil ya. Bapak kan udah ketemu masyarakat, udah tadi ternyata Bapak udah punya relawan apa segala macam. Itu apa yang Bapak temui Pak? Apa keresahannya di dapil? Apa masalah-masalah yang dihadapi? Kemudian apa yang akan Bapak usung nanti di dapil Bapak? Memang saya masuk dapil, saya tidak mau lihat data.
Oke. Saya pengen merasakan langsung, getting in touch sama masyarakat langsung, apa sih maunya. Oh, dari Makanya- gelas kosong ya, dari Ya, nol dari gitu ya. gelas kosong. Saya datangi satu persatu. Mulai dari tokohnya, mulai yang di gunung sampai pantai. 4 kecamatan itu, 4 kabupaten kota itu kan punya gunung dan punya pantai. Satu-satu saya datangi, mulai yang di pucuk gunung sampai nyandar Gunung Slamet, sampai nyandar laut saya datangi. Oke. Terus kemudian masyarakat saya datangi juga, mulai dari kelompok desa, kelompok kecamatan, dan lain Wah, itu sebagainya. udah ratusan titik kali Pak ya Bapak datangnya. Ya, Ratusan tuh ya saya mungkin rasa. 100. 100 bukan mah ada ya? ratusan, ada. Oke, oke. Saya datangi tokoh-tokohnya, terutama kiai, kiai yang khos, yang terkenal maupun kiai-kiai yang di kampung-kampung saya datangi juga. Iya. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, hampir semuanya saya datangi, masyarakatnya per wilayah juga saya datangi. Ya, saya kira responnya bagus. Dari mereka yang bisa memberikan masukan kepada saya dan nomor WA yang tersebar kepada mereka, mereka secara vulgar tanpa tedeng aling-aling menyampaikan kepada saya. Saya simpulkan yang paling dominan sekarang ini itu persoalan pengangguran. Yang kedua infrastruktur, itu yang paling besar. Kemudian masalah di pantai utara itu masalah banjir rob. Itu yang disampaikan kepada kita. Yang terakhir persoalan pertanian. Itu sangat dominan. Setiap saya ketemu, pasti ada orang pertanian dan pasti mengeluh soal pupuk, soal air, dan lain sebagainya. Itu yang saya tangkap paling dominan di dapil saya. Makanya ya sebisa mungkin kita Membantu coba di sektor bedah itu. Ya. Pak, kalau tadi soal pengangguran itu Pak ya, kesulitan lapangan kerja. Atau ada beberapa masalah yang tadi Bapak ini. Apa yang Bapak tawarkan sejauh ini ke masyarakat Pak? Pertama, pertanian dulu. Mengeluh soal air dan pupuk. Kalau soal pupuk, kebetulan sebelumnya saya sudah komunikasi dengan pabrik pupuk. Pupuk organik cair, ini yang saya pegang. Jadi masyarakat itu maunya pupuk kimia dan subsidi. Saya belikan pilihan, kalau subsidi kan terbatas, harus pakai kartu dan lain sebagainya. Kalau pupuk organik cair, saya tawarkan panennya lebih banyak, harganya lebih murah, barangnya lebih kecil, kemudian tanpa kuota. Itu pilihan yang saya berikan kepada mereka. Tapi tetap masyarakat maunya gratis. Pak, kita pengen tahu dulu, akhirnya bikin demplot dan lain sebagainya. Ya saya kasihkan gratis. Saya kasihkan pupuk gratis kepada mereka. Yang paling utama dari permasalahan pertanian ini adalah mengubah mindset petani dari ketergantungan pupuk kimia ke pupuk organik. Ini yang paling susah. Karena mereka perlu contoh. Ini masalah pertanian. Perlu contoh tuh karena mereka kenapa sulit beralih Pak ya? Karena tadi soal gratis nggak gratis atau pupuk kimia lebih instan dan lebih menghasilkan atau gimana Pak? Ketergantungan. Kalau menurut penilaian saya ketergantungan selama ini. Dia mau mencoba sesuatu yang baru, kan mesti ragu-ragu. Iya. Habis itu keraguan-raguan itu harus dibayar karena harus beli pupuk kan. Sebetulnya saya sudah tawarkan, coba saja gagal 100% uang kembali. Saya tanggung gitu Saya sementara. tanggung. Itu bagian dari marketing yang kita tawarkan. Tapi ternyata juga nggak mudah. Tapi tim saya yang persoalan pupuk tetap jalan. Mereka kerjasama nanam massal, pepaya, padi, dan lain sebagainya, bikin demlot, terus kemudian tetap menawarkan pupuk. Saya yakin ini potensi yang luar biasa. Pertama pupuk, yang kedua pengangguran. Pengangguran ini kita mencoba menjalin kerjasama dengan teman-teman yang lain ya, melalui job market. Orang-orang yang punya kualifikasi tertentu kan kita bisa salurkan ke situ. Ya, marketplace ya Pak. Ya, tapi rata-rata mereka tidak mau sibuk-sibuk dengan masalah persyaratan, seleksi dan lain sebagainya.
Oke, akhirnya saya tawarkan untuk pengangguran ini, oke gini, sekarang pilih. Yang pertama memelihara ayam kampung, wirausaha. Mulai 10 ayam dalam 3 tahun menjadi 720 juta, 3 tahun. Jadi miliarder sudah. Mau nggak? Kalau nggak mau ini, yang kedua, mau ayam broiler sama. Dari 10 ayam, 11 ayam, dalam jangka 2,5 bulan sampai 3 bulan, kita sudah punya rutin setiap minggu 25 ayam masuk ke restoran. Setiap minggu. Dengan modal 5 juta saja. Terus kemudian yang ketiga saya tawarkan ikan. Beternak ikan. Dengan yang gampang-gampang lah, masalah itu bisa dibuat di pinggir rumah pakai yang sekarang terkenal dengan namanya peternak ikan dalam ember itu, tapi dengan sistem bioflok. Bioflok itu ada ember, kita isi air, kita isi ikan, kasih makanan, obatnya, kemudian beberapa bulan kemudian panen, nggak usah ganti air. Sistem bioflok. Banyak yang tertarik ya. Itulah sifat masyarakat kita ya. Saya perhatikan dari komunikasi dengan mereka itu, pesimisnya muncul. Pak, saya nggak bisa yang nomor 1 ini tanam ayam, karena saya masih ikut mertua. Salah satu contoh. Kan berarti nggak punya lahan. Saya nggak mau memberikan solusi berikutnya, biar dia berpikir dulu. Yang kedua, Pak, saya nggak punya modal. Saya nggak berikan solusi dulu, biar dia berpikir dulu, walaupun kita siapkan modal sebetulnya. Jadi pesimisme itu muncul, menjangkiti masyarakat kita. Nggak mungkin lah. Terus kemudian pada banyak acara, saya bilang anak muda yang masuk di dalam organisasi sayap, cita-citamu apa? Nggak punya. Ini masih ada waktu 5 tahun, coba yang sekarang aktif di organisasi, berpikirlah nanti untuk jadi caleg DPRD. Ini masih ada waktu. Jangan dulu bicara soal modal, yakin dulu. Jadi mental block itu yang harus dibenahi. Menurut saya ada beberapa solusi masalah pertanian, kemudian masalah pengangguran, masalah beberapa hal tadi. Intinya kita sudah siap memberikan solusi. Siap. Tapi tidak serta-merta masyarakat mau, karena goleane yang gratis-gratis. Tapi semoga ini membuat Bapak makin bersemangat. Karena terbukti pengabdian Bapak dibutuhkan ini. Karena nggak mudah ya ternyata ya. Bapak datang dengan solusi aja, masyarakatnya masih tetap pesimis. Itu problem itu. Dulu awal-awal saya dikasih tahu, kalau paparan kepada masyarakat, siapkan visi, misi, program, kegiatan, dan lain sebagainya. Saya baru ngomong soal visi dan program, nggak ada yang tertarik, langsung ditolak. Saya bidang pertanian ini, perkebunan ini, perikanan ini, dan lain sebagainya, nggak ada yang tertarik. Malah pertanyaannya muncul yang tadi itu, Pak, saya dapat apa di sini? Hal-hal macam gitu itu akhirnya oke, saya tidak akan bicara visi misi, saya tidak akan bicara program, saya tidak akan bicara politik, kita nikmati saja perkembangan situasi politik yang ada dengan hal-hal yang lebih menarik. Makanya promosi saya simpel-simpel saja. Saya jogging, saya olahraga, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada pesan-pesan tertentu tanpa ngomong politik. Itu yang saya lakukan di Dapil. Karena pengamatan saya, mereka sudah jenuh kalau ada orang ngomong politik. Makanya kita coba cari cara lain. Tapi kalau pengamatan Bapak, melihat Bapak hadir di tengah mereka, itu menyenangkan ya buat mereka? Kalau boleh GR, kayaknya ya. Kayaknya ya. Jadi ada beberapa hal yang caleg lain tidak melakukan. Iya, apa tuh? Contohnya yang pertama, saya datang langsung ke Dapil. Saya ketemu langsung kepada masyarakat. Iya. Menurut mereka sendiri, Pak, baru ini ada caleg DPR RI nemuin kita, ketemu kita, turun ke kita. Sebelumnya nggak pernah ada. Itu poin-poin yang kita coba tawarkan kepada mereka, dan alhamdulillah selalu banyak tawaran untuk datang, Pak, ke Petung dong, ke Lebak Barang, kemana segala macam. Ya kita happy aja dapat tawaran untuk datang ke mereka.
Yang kedua, saya nyebar dengan keberanian saya menyebar kartu nama dengan nomor HP itu. Keren tuh, Pak. Orang bilang belum pernah ada. Saya sudah diperingatkan oleh tim ses saya, Jangan "Pak, lakukan." jangan, kartu nama aja, jangan kasih nomor HP. Saya pikir kita lebih gampang menerima aspirasi secara langsung daripada harus perlu rumah aspirasi dan lain sebagainya. Saya datang pun saya bilang kepada masyarakat, saya datang langsung, jadi tidak perlu ada negosiasi. Iya. Kalau relawan lain kan mau bicara atau komunikasi kan ada bemper-bempernya. Kalau saya enggak, kita butuh apa? Sesuatu, disampaikan saja. Tapi tidak serta-merta yang saya terima terus kemudian solusi enggak. Iya. Contohnya begini, Pak, kita punya masalah dengan bendungan Rob. Mohon dibantu. Saya bilang, loh selama ini pemerintah apa yang sudah dilakukan? Provinsi ngapain? Kabupaten ngapain? Iya. Kan tidak serta-merta permasalahan terus langsung ke saya dan saya sok jagoan menyelesaikan masalah, kan nggak bisa begitu. Kita coba komunikasikan. Akhirnya ketemulah dari kabupaten sama provinsi tidak sinkron programnya. Ya sudah, saya catat, saya nggak punya kewenangan. Insya Allah kalau ada kesempatan kita rembuk bareng-bareng. Makanya program saya, ayo maju bersama. Ayo Mari maju bersama. Mari maju bersama. Jadi kita nggak mungkin jadi pahlawan kesiangan sendirian untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan itu adanya di masyarakat dan Pemda. Kita ada mencoba menjadi katalisator, Betul. sehingga kita nggak bisa sendirian menyuarakan. Ya, kita bisa ya memberikan tekanan dikit dari aspek tertentu supaya program ini dijadikan prioritas dan lain sebagainya. Iya. Paling sebatas itu. Iya. Ya kan, karena tugas kita sebagai legislator itu kan hanya membuat undang-undang, fungsi budgeting, fungsi pengawasan. Yang lainnya kan nggak ada. Betul. Memang ada dimensi lain sebagai pribadi ada, sebagai orang dari dapil ada. Tapi itu kan konteksnya berpulang kepada kita masing-masing bagaimana mengelolanya. Tapi tugas pokoknya kan hanya itu. Nah, ini pendidikan politik yang bagus nih buat teman-teman yang menyaksikan bahwa legislatif itu memang tugasnya yang tadi Pak Agus sampaikan, dia punya kewenangan tapi juga punya keterbatasan. Ya. Tapi pada satu sisi, tugas beliau menjadi legislator itu memungkinkan misalnya nanti merevisi undang-undang yang sudah existing tapi dianggap kurang membumi, kurang menjawab masalah, atau menciptakan undang-undang baru, Pak ya, yang dirasa dibutuhkan oleh publik. Ya, gitu betul. ya. Itu, dan pengawasan itu juga bisa dilakukan, elaborasi dengan kementerian lembaga itu juga bisa dilakukan, makanya butuh orang-orang kayak Pak Agus yang memahami tugasnya apa, kewenangannya apa gitu ya. Oke, Pak, sekarang sebenarnya waktunya udah hampir habis tuh. Nada udah kasih cue terus, Pak. Cuman saya remnya saya blongin dulu, Pak, kalau Bapak masih berkenan waktunya ya. Masih ada waktu, Pak? Sip, kita di dapil biasanya sampai malam. Oh ya, ini kita sampai malam, Nat. Cuman saya selalu kasih bemper begini, kan banyak kiai saya temui. Kiai itu rata-rata ditemuin malam. Saya bilang, Yai, ini kalau kita pulang jam 11, jam 12 gini, terus tahajudnya kapan? Gitu kan? Terus akhirnya mereka balik, oh ini orang P3. Iya, Pak. Sebelum kita lanjut deh, Pak. Gara-gara Bapak ngomong gitu, saya pengen tahu. Kenapa Bapak masuk politik, masuknya dari P3, Pak? Sebetulnya kembali lagi ke masa kecil saya, bawah sadar saya mengatakan begini, saya kecil di lingkungan NU. Saya tinggal di Jamsaren Lirboyo itu kan dekat, Kompleks jadi pesantren. lingkungan NU, tradisi NU itu kita paham. Sering sekali kiai nanya, oh Bapak kecilnya di mana? Saya bilang di Lirboyo. Wah, saya kalah ilmu katanya begitu kan. Padahal saya di Lirboyo itu pelayon, lari-lari aja masa kecil saya di sana. Disangkanya mondok, enggak, saya enggak pernah mondok di Lirboyo, itu guyonnya begitu. Iya. Terus kemudian kebetulan Pak D saya juga beliau Kiai Kos di Tulungagung. Kemudian bapak saya juga pernah nyantri di situ. Kemudian keluarga kecil saya, ibu, bule, Pak D segala macam itu ada yang di Ansor, ada yang di Panser, ada yang di Fatayat, ada yang di Muslimat. Jadi kehidupan itu sudah biasa. Kita sendiri juga sering tidur di langgar, pencak silat segala macam di lingkungan itu. Sehingga begitu ada pilihan-pilihan politis tertentu selain parameter dari keluarga, ya sudah kita nyaman di sini. Yang kedua, pada dasarnya saya ini vokalis,
Teman-teman saya bilang itu, saya kalau ngomong kadang-kadang nggak tedeng aling-aling. Oh. Sementara kalau kita bicara agama, kita nggak mau ada yang intervensi. Makanya kita coba yang benar-benar murni. Makanya di situ saya menemukan P3, kalau toh kita bicara soal agama lain, soal halal haram dan lain sebagainya, kita nyaman saja ada di situ. Makanya pilihannya ke sini. Iya. Jadi memang bahkan masuk di alam bawah sadar Bapak ya, karena masa kecil, karena influence dari lingkungan, orang tua dan seterusnya. Iya, betul. P3. Oke. Pak, sekarang tadi kita udah ngobrol soal dapil. Sekarang nih berandai-andai, misal Allah takdirkan Bapak yang menjabat. Kalau di DPR Bapak kelihatannya apa yang mau Bapak perjuangkan? Di komisi berapa yang kira-kira partner kerjanya itu cocok dengan passion Bapak? Sebetulnya pilihannya itu berpulang dari tuntutan dapil. Saya lihat aspek pengangguran, pertanian, dan perikanan, kehutanan itu kebutuhan mereka. Sehingga saya merasa wadahnya mungkin bisa di situ untuk menyalurkan harapan masyarakat supaya nggak mengecewakan. Cuman kalau dilihat dari background saya, Bisa di komisi 1. bisanya di komisi 1. Karena ide untuk nyalek pun munculnya di komisi 1. Saya sering kan ikut RDP. Di komisi 1 pada saat saya dinas. Sehingga inspirasi itu munculnya di situ. Oh, awalnya malah di situ ya Pak? Iya. Oke, Pak. Sekarang kita mau sampaikan saran aja Pak. Jadi kita juga punya konsultan politik yang mengurusi podcast ini dan memberikan saran-saran konsultasi politik. Mereka sampaikan nih di wilayah Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di pesisir utara Jawa itu masih menyisakan masalah sosial dan ekonomi. Sebenarnya tadi banyak uraian, cuman banyak yang saya skip, tapi nanti mungkin bisa diberikan aja oleh tim ke Bapak. Kemudian memang butuh formulasi solusi regulasi yang mungkin punya kebaruan, karena jangan-jangan kan perundangan yang sudah existing bisa jadi tidak kompatibel dengan kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya kayak gitu. Kemudian di sini pastikan aspirasi masyarakat ke depan mendapatkan solusi signifikan, punya dampak langsung kepada masyarakat atau konstituen. Gunakan partisipasi publik untuk konteks politik seluas-luasnya. Kemudian amplifikasi juga kegiatan kampanye di udara, di online, radio, TV, dan media-media lokal. Itu saran dari tim kami untuk Bapak. Dan saya sendiri bersaksi ya Pak, saya membantu Pak Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai P3. Beliau itu juga terjun ke masyarakatnya terus-menerus Pak. Kemarin tuh kami sudah ke Medan, ke Aceh, hampir lebih dari 8 titik. Kemarin kami turun di Jakarta 8 titik, sebelumnya kami di Belitung juga hampir 8 titik. Ini rasanya sebangun sebidang dengan yang Pak Agus jalankan. Amin. Hadir di tengah publik, merasakan sentuhan langsung tangan masyarakat, gitu ya, menghirup aroma yang dirasakan oleh publik. Rasanya itu tampaknya kita benar-benar segaris perjuangan gitu, Pak Agus. Dan ini sesuai dengan apa yang disarankan juga. Itu Pak. Sekarang saya punya segmen khusus. Kali ini gampang Pak. Ini jawab cepat saja. Pak Agus pilih mana? Keputusan tepat atau keputusan populer? Keputusan tepat. Nggak populer nggak apa-apa? Nggak perlu. Politisi itu kadang-kadang butuh populer loh Pak. Insya Allah saya pelan-pelan populer. Kolaborasi atau membuat keputusan sendiri? Kolaborasi. Menarik tuh Pak. Simbol saya kan ayo maju bersama. Oh, ya. Nggak ini ya Pak ya, nggak ada perasaan, kan ada nih stigma, wah karena militer biasa memimpin, biasa ngambil keputusan, cenderung mengambil keputusan sendiri. Oh tidak, Enggak. militer tidak begitu. Nggak kayak gitu ya? Enggak, ada namanya Jelaskan. prosedur hubungan komandan dan staf. Oke. Jadi begitu ada tugas pokok, masing komandan akan memberikan petunjuk perencanaan. Petunjuk perencanaan itu kepada seluruh staf. Setelah menerima petunjuk perencanaan, masing-masing staf intelijen, staf operasi, staf personil, logistik, perencanaan, dan teritorial itu membuat perkiraan keadaan masing-masing. Perkiraan keadaan itu setelah selesai, komandan juga membuat perkiraan keadaan masing-masing, terus kemudian dipaparkan.
dari aspek intelnya apa, operasi, personel, logistik, teritorial, dan lain sebagainya. Di situ akhirnya dirembuk diskusi. Setelah diskusi dengan komandan dan staf, itu komandan nggak boleh mentang-mentang. Itu berdasarkan data lapangan dan data-data informasi lain. Baru diambil keputusan. Jadi sangat kolaboratif Sangat kolaboratif, sangat demokratis. Iya. Jadi militerismenya muncul itu pada saat setelah keluar keputusan, laksanakan. Nyatakan mengerti, laksanakan. Militernya baru keluar. Perdebatannya udah selesai ya gitu. Perdebatan udah selesai. Jadi aspek demokratis itu sebetulnya Ada juga sangat dalam di situ. Makanya itu terbiasa kita. Kita jarang membuat keputusan mandiri. Kita mesti akan tanya orang. Selalu. Wah, itu menarik. bagian dari ini. Nggak salah saya nanya ini berarti. Memimpin dengan hati atau memimpin dengan rasio? Dengan hati. Kenapa, Pak? Saya bisa merasakan masyarakat yang saya temui ini, misalkan dia benar-benar butuh sesuatu atau pura-pura, dia bohong atau tidak. Karena udah panjang Pak ya perjalanan. Menurut saya hati lebih banyak memberikan nuansa atau warna keputusan lah. Oke. Menurut saya seperti itu. Oke. Sebentar. Berbicara atau mendengar, Pak? Mendengar. Berbagi kekuasaan atau menguasai kekuasaan tunggal, Pak? Berbagi kuasa. Oh iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Menarik. Ya begini-begini nih kadang-kadang kan menggugah alam bawah sadar juga ya, karena pertanyaan cepat harus dijawab dengan cepat. Oke. Bapak, ini segmen terakhir. Kami berharap pemilih muda kita yang 53-56% itu memilih dengan rasional, gitu ya. Karenanya segmen terakhir ini kami dedikasikan untuk mereka. Namanya Hai Anak Muda. Nah, Hai Anak Muda itu sesederhana Hai Anak Muda titik-titik gitu. Nah, titik-titiknya itu original, genuine dari Bapak. Boleh Bapak mengajak, menghimbau, mengajak memilih dan seterusnya, bebas, tergantung Pak Agus. Nah, nanti Bapak arahnya ke kamera itu, Hai Anak Muda, lanjutkan. Gitu ya Pak ya? Oke. Oke, Pak Agus silakan. Hai Anak Muda. Hai anak muda, jangan kamu lahir, kemudian besok mati. Tidak ada yang dilakukan apapun. Oleh karena itu, mulai sekarang, isi hidupmu setiap hari dengan ilmu yang bagus, ilmu yang kau butuhkan, ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apapun itu. Jeli melihat situasi, jeli melihat masyarakatmu, jeli melihat lingkunganmu, dan jeli melihat masa depanmu. Silahkan ambil keputusan dari ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari. Apapun itu, pasti hasilnya jauh lebih bagus daripada kamu blank, tidak pernah punya ilmu apapun, tapi dipaksa untuk memilih dan membuat keputusan. Ayo jalan, ayo maju, berikan sikap dan komitmen yang kuat untuk kemajuan bangsa kita. Selesai. Wih. Pak Agus, doa terbaik kami untuk Bapak dan tim yang saat ini sedang berikhtiar berjuang di Dapil. Mudah-mudahan Allah SWT berkehendak untuk memastikan Bapak mendapatkan amanah. Dan mudah-mudahan Bapak juga amanah apabila menjalankan tugas. Dan buat yang tertarik untuk Pak Agus Yusni, silahkan pilih pada 14 Februari di Dapil 10 Jawa Tengah. Nomor urut 4 ya. Jangan lupa Pak Agus Yusni nomor urut 4 di Dapil Jateng 10. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas. Sampai jumpa.